Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan mengumpulkan kami melalui panitia, seminar dan workshop Green Energy yang dikomandoi Bapak Tardas Sihombing. Biarlah Tuhan melalui seminar dan workshop ini, kami semakin Tuhan pakai dalam rangka mencintai lingkungan. Berkati kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman mendasari seluruh kegiatan ini dalam Kristus Yesus. Amin. Horas. Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya panitia juga, firman Tuhan yang mendasari seminar dan workshop Green Energy yang akan kita laksanakan dalam satu hari ini. Saya baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 10 yang adalah nas firman Tuhan dalam Almanak HKBP untuk hari ini. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ia haposa kala di naumotik, haposan maibana nang di nagudang. Yang gugeduki bana di naumotik, gedukma nang ibana di nagudang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui nats ini, Yesus mau mengingatkan orang percaya sepanjang zaman. Tidak ada hidup yang instan. Semua butuh proses. Demikian juga hidup orang percaya. Bagaimana orang percaya itu adalah orang percaya yang mau diproses dari waktu ke waktu. Artinya saudara, apapun yang mau saudara capai, biarlah itu berdasarkan hasil perjuangan yang benar-benar murni, di mana Tuhan memakai saudara dalam proses itu. Demikian dalam sebuah pelayanan. Pelayanan yang terbaik adalah ketika semua orang mau dipakai, diproses oleh Tuhan dalam rangka kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada orang yang langsung hebat. Tidak ada orang yang langsung mencapai tahapan tertentu dalam kehidupannya tanpa sebuah proses panjang. Seminar ini juga adalah sebuah proses. Kita duduk bersama dalam tempat yang megah ini. Ini adalah sebuah rancangan. Ini adalah di mana orang-orang yang ada di dalam kepanitiaan ini dipakai Tuhan dalam sebuah proses itu. Maka melalui firman itu Yesus menanamkan sebuah formula yang luar biasa bagi setiap orang percaya di sepanjang zaman. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ialah juga akan setia dalam perkara yang besar. Ini formula, ini resep yang harus benar-benar diimani setiap orang dalam kehidupannya. Kalau saudara mau mendapatkan hal yang hebat, kalau saudara mau mendapatkan hal yang besar, apakah saudara sudah belajar, sudah setia, sudah menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil atau tidak? Dalam pengertian yang sama, filsuf dunia ini juga mengatakan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Maka jangan abai dengan langkah pertama. Jangan abai dengan apa yang saudara bisa lakukan hari ini. Sebab langkah pertamamu apa yang saudara bisa lakukan hari ini, itulah yang menentukan saudara siapa ke depan. Makanya saudara, dalam kehidupan ini sering kita mendengar, saya tahu itu siapa dulu. Saya kenal siapa dia dulu. Dia adalah orang kecil. Dan begitu banyak orang sukses bilang, saya lahir dari berbagai benturan dan penderitaan. Tapi ketika saya tidak belajar memenangkan benturan dan penderitaan itu, maka hal yang besar sekarang tidak akan mungkin saya nikmati dengan baik. Maka untuk itu saudara, melalui nats ini kita perlu mempergumulkan beberapa hal. Yang pertama, Yesus mau mengajak kita untuk memiliki komitmen dan konsistensi berjalan di dalam rancangan Tuhan. Jangan anggap sepele hal kecil. Jangan anggap sepele hal yang sederhana.
Dari hal kecil itu, dari hal yang sederhana itulah Tuhan sedang memulai rancangan kehidupanmu dalam rangka mencapai hal-hal yang besar dalam kehidupanmu nantinya di depan. Sehingga setiap orang harus menyadari apapun yang dijalani mulai hari ini, inilah ketetapan Tuhan, inilah rancangan Tuhan demi persoalan-persoalan besar, tanggung jawab besar yang akan saya terima nantinya. Hal yang sama sering saya katakan dalam khotbah-khotbah saya. Gak ada orang yang begitu lahir langsung bisa ngomong. Kalau seorang bayi langsung bisa ngomong, dia menceritakan bagaimana rasa dinginnya. Saya rasa ibunya yang langsung pendarahan kedua. Artinya saudara, bagaimana kita belajar dari setiap proses ini. Hal yang sama kita juga perlu pelajari dari seorang Yusuf dan Daud. Yusuf itu adalah orang yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak dini. Ketika mimpinya dia ceritakan, orang tuanya pun kaget. Apa makna mimpi itu? Apakah orang tuanya ikut menyembah dia atau tidak? Hal yang sama juga berlangsung bagi Daud. Dia dipilih, ditetapkan menjadi pemimpin besar bangsa itu, justru dia seorang penggembala kecil. Dan ketika mereka dipilih, mereka tidak langsung besar. Yusuf lihat proses kehidupannya, dia harus berbenturan dengan saudaranya, lalu dijual ke pedagang bangsa Mesir. Daud juga begitu dipilih, dia bukan langsung besar, tapi dia masih tetap sebagai gembala. Artinya dari hal-hal yang kecil itulah mereka diproses, sehingga Yusuf nantinya menjadi seorang yang besar, Daud nantinya menjadi pemimpin besar. Artinya saudara, dalam seluruh realitas kehidupan ini, setiap orang harus menyadari ini. Bagaimana saudara harus berjuang dari titik nol. Karena apa yang saudara perjuangkan dari hal yang kecil, itulah yang akan membuat saudara bisa menyadari dan menikmati sekaligus mensyukuri apa yang sudah saudara dapat hari ini. Nah saudara, sehubungan dengan program Green Energy yang kita lakukan pada hari ini, HKBP tahun ini adalah tahun oikumene inklusif. Salah satu tekanan dalam tahun oikumene inklusif ini adalah bagaimana HKBP memiliki komitmen dan konsistensi menjadi berkat bagi dunia, bukan hanya bagi umat manusia, tapi juga bagi seluruh ciptaan. Maka saudara, salah satu tindakan dalam rangka rancangan Allah, dalam rangka garis yang sudah dibangun oleh Allah bagi HKBP, bagaimana HKBP terus memiliki komitmen dan konsistensi yang kuat dalam capaian itu, sehingga setiap warga HKBP adalah warga yang mencintai lingkungan. Green energy, kalau bisa saya sampaikan di sini sesuai dengan pemahaman saya, mudah-mudahan ini tidak salah. Kalaupun salah nanti masih ada yang menyampaikan seminar yang meluruskan. Green energy adalah istilah pada energi yang dihasilkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Toh dapat terdas, nah udah kori. Ternyata toh tepuk tangan jamu tuh. Melalui green energy akan dihasilkan energi yang alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dan inilah impian yang harus kita wujudkan bersama. Maka saudara, saya berpikir, kalau saya berjalan dalam rancangan Allah, maka bagian dari seminar itu sudah ada hal kecil di dalam diri saya yang saya perjuangkan, yaitu komitmen diri saya harus menjadi orang yang mencintai lingkungan. Bagaimana saya mendesain diri saya menjadi orang yang dapat dipercaya. Setiap kata tindakan saya adalah tindakan yang benar-benar mencintai lingkungan itu sendiri. Maka sehingga ketika panitia datang ke kantor distrik menjadikan program ini menjadi program distrik, saya langsung sambut baik. Karena saya berpikir setiap gereja harus memulai dari dirinya, harus memulai dari komitmen dirinya. Jangan tunggu hal-hal yang besar, dimulai dari hal yang sederhana ini.
Gereja HKBP di Bekasi ini harus menjadi orang kepercayaan Allah, membangun lingkungan yang ramah, membangun lingkungan yang bisa nyaman. Bukan hanya kita diami sekarang, tapi kita akan didiami oleh keturunan kita di masa yang akan datang. Maka saudara, kalau matahari adalah energi yang tidak pernah habis, kenapa tidak? Energi matahari yang tidak pernah habis ini boleh dipakai oleh bisnis, boleh dipakai oleh gereja, boleh dipakai oleh kantor-kantor dan semua orang dalam rangka membangun komitmen untuk berkelanjutan dalam rancangan Allah yang besar terhadap lingkungan itu sendiri. Yesaya 60 ayat 19 berkata, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Nah Bapak Ibu dan Saudara, sama seperti Daud, sama seperti Saul, yang memulai hal besar itu dari dirinya. Firman ini sudah mengingatkan kita kembali melalui kitab Yesaya. Kalau kita memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mencintai lingkungan, maka mulai dari dalam dirimu. Matahari tidak lagi hanya penerang pada siang hari, tapi juga pada malam hari, karena Allah ada di dalam dirimu. Amin. Jadi pada dahum batai merhite dirimu. Jadilah terang bagi lingkunganmu. Jadilah terang bagi gerejamu. Nah itu yang pertama saudara. Lalu nats ini juga dalam menyangkut soal integritas. Godaan pasti ada, tantangan pergumulan pasti ada. Sama seperti Yusuf, siapa yang tidak suka melihat perempuan cantik? Apalagi perempuan cantiknya menggoda lagi. Tapi lihat Yusuf yang luar biasa itu. Dia tidak kalah dengan godaan itu. Dia memiliki integritas yang kuat. Maka saudara, orang yang setia dalam perkara yang kecil, ini adalah menyangkut integritas kita masing-masing. Dan sesuai dengan maksud integritas itu, saya harus katakan, integritas tidak dibangun dengan kata-kata, tapi lewat perbuatan nyata. Maka mari tepuk tangan untuk panitia ini. Mereka bukan hanya berteori. Pak Tardas ini soal energi ini adalah soal bidangnya. Dia sudah bekerja di sana, tapi dia tidak mau soal kata-kata itu. Tindakan hari ini adalah tindakan yang terwujud nyata bagi kita bersama, membangun kesadaran kita bersama, sehingga gereja benar-benar menyadari ini melalui tanggung jawab kita bersama. Kemudian saudara, melakukan hal yang kecil dengan nyata adalah lebih baik daripada bermimpi besar tapi tidak melakukan apa-apa. Banyak orang yang bisa hanya bermimpi. Banyak orang yang hanya membayangkan hal-hal yang besar, tapi tidak pernah bisa melakukan sesuatu sekecil apapun di dalam kehidupannya. Maka saudara, saya harus ajak kita semua, lakukanlah hal sekecil apapun dengan kekuatan besar, tapi memiliki dampak. Lakukanlah hal kecil dengan kekuatan besar, tapi berdampak. Daripada saudara berkata besar, tapi saudara tidak melakukan apa-apa. Ini penyakit. Banyak kita bermimpi, banyak kita mau mendesain sesuatu, menginginkan sesuatu hal-hal yang hebat, tapi tidak mau berbuat apa-apa. Maka sekarang apa yang kamu impikan, wujudkan, lakukan itu sekarang. Apa yang kau lakukan hari ini, itulah pertanda siapa dirimu. Apa yang kau katakan dan tindakanmu hari ini, itulah pertanda integritasmu yang sesungguhnya. Paulus mengingatkan kepada anak didiknya Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu,
dalam kasih-Mu, dalam kesetiaan-Mu, dan dalam kesucian-Mu. Perkataan tidak boleh hanya sebagai konsep. Perkataan tidak boleh hanya sebuah idiom atau ideologi. Perkataan harus mewujud dalam sebuah tindakan. Maka inilah sebuah pelayanan yang terwujud. Lihat, hal yang besar adalah soal cinta. Cinta sangat sulit untuk diartikan, karena semua orang akan beragam mengartikan itu. Tapi lihat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya. Dia yang menjadi manusia, mahkotanya ditinggalkan. Artinya saudara, demi berbuat sesuatu, tinggalkan ngomong besar, tinggalkan hanya kata-kata yang membuatmu sepertinya menguasai banyak hal. Tapi saudara tidak bisa melakukan apa-apa. Berbuatlah. Yang terakhir saudara, nats ini juga mau menyadarkan kita bagaimana setiap orang percaya harus memiliki rasa syukur akan anugerah Allah yang kita peroleh. Karena dalam bagian sentral nats ini juga sudah dibicarakan soal apa yang kita miliki. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara, bersyukurlah dengan apa yang bisa kamu miliki hari ini. Saya senang ketika masuk ke gedung ini lagi tadi. Artinya saudara, bagaimana kita selalu menyadari bahwa apa yang kita miliki ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita terima dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu saudara, nikmatilah, syukurilah apa yang menjadi bagianmu. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan seperti ini. Bila engkau butuh satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan dan dua melenyapkan. Sekali lagi, bila engkau butuh satu, maka jangan ambil dua. Karena satu menggenapkan dan dua melenyapkan. Amin. Nikmati menabuh nikmatamu Tuhan Nabi Atan. Belajarlah dari semut. Semut begitu awalnya melihat madu, awalnya dia sudah bersyukur bisa mencicipi dari pinggir. Sebenarnya itu sudah cukup bagi dia. Tapi lihatlah semut, karena tidak mau mensyukuri, mencicipi dari pinggir, akhirnya masuk dia ke tengah. Ya tenggelam, gak bisa bergerak, mati di dalam. Maka ketika kamu mengambil lebih, kamu akan lenyap sendiri. Syukurilah apa yang menjadi kenikmatanmu. Tuhan memberkati, kita berdoa. Allah dalam Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh-sungguh menjadi formula bagi kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi proses asal jadi yang instan, tapi kami harus diproses dari hal-hal yang kecil. Sebab barang siapa yang dipercaya dalam perkara yang kecil, dialah yang dipercaya dalam perkara yang besar. Biarlah Tuhan kami memiliki komitmen dan konsistensi. Sebab hidup kami adalah bagian dari rancangan besar Tuhan. Maka biarlah kami berjalan seturut dengan rancangan-Mu. Demikian juga seminar dan workshop Green Energy ini. Kami bersyukur buat panitia, khususnya Pak Tarda Siombing yang menginisiasi ini. Ini mungkin bagi kami adalah hal sepele, hal yang mungkin bagi kami tidak menjadi kebutuhan kami. Tetapi melalui tahun Ekumene Inklusif HKBP sudah mengingatkan, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai warga dunia ini, setiap orang harus menjadi pecinta lingkungan, yang peduli kepada lingkungan. Maka biarlah komitmen dan konsistensi kami dimulai dari hari ini untuk menanamkan hal kecil bahwa kehadiran kami adalah kehadiran yang harus memberi energi baru, semangat baru dalam rangka mencintai lingkungan ini. Biarlah melalui seminar hari ini komitmen ini semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi manusia yang memiliki integritas,
menjadi manusia yang mampu bersyukur. Terima kasih, berkati kami semua. Berkati panitia, biarlah apa yang kami lakukan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Amin.